Bagaimana cara mendapatkan statement jika kita tidak mempunyai alamat email ataupun nomor WhatsApp dari perusahaan kita? Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini lagi-lagi nih aku mau bahas tentang surat paklaring. Jika di video sebelumnya aku sudah menginformasikan secara detail ada 3 video tentang cara mendapatkan pengganti surat paklaring, di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget kalian utarakan atau kalian tanyakan ke aku ya, dan belum aku bahas di videoku sebelumnya. Bagi kalian yang sekiranya pertanyaan-pertanyaan ini nanti tidak ada yang kalian cari, silakan saja videonya bisa ditutup sekarang. Kalian bisa langsung tonton caranya di video aku yang sebelumnya. Nah, untuk pertanyaannya itu apa? Langsung saja aku informasikan ya. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan statement jika kita tidak mempunyai alamat email ataupun nomor WhatsApp dari perusahaan kita? Karena tentu kalian tahu kan, ketika kita mengirimkan WhatsApp atau email harus mengetahui alamat emailnya. Nah, sedangkan kalau kita tidak tahu bagaimana nih? Nah, nanti akan aku bahas. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan surat pengganti paklaring itu jika perusahaan kita sudah tutup? Kan banyak banget teman-teman yang kemarin yang tanya ke aku, Kak, bagaimana jika perusahaan itu sudah tutup? Nanti akan aku bahas di video ini juga. Nah, untuk yang ketiga, pengganti surat paklaring itu dalam bentuk apa sih? Nah, itu juga akan aku bahas. Langsung saja ke pertanyaan pertama, bagaimana cara kita mendapatkan statement dari perusahaan sedangkan kita tidak mengetahui alamat email maupun nomor WhatsApp dari perusahaan? Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti teman-teman silahkan saja langsung datang ke kantor BPJS, bilang, Mbak, saya tidak mempunyai surat paklaring dan saya pengen melakukan pencairan saldo BPJS. Kondisinya saya tidak bisa menghubungi perusahaan saya dan tidak bisa meminta surat paklaring itu. Saya resignnya mendadak nih saya resignnya mendadak Mbak, sedangkan perusahaan saya itu tidak bersedia atau tidak mau mengeluarkan surat paklaring itu. Nah, itu ya caranya. Nanti silahkan saja datang ke kantor BPJS-nya langsung dan meminta ke CS-nya. Biasanya CS-nya itu punya teman-teman daftar atau alamat email maupun WhatsApp dari perusahaan-perusahaan kalian. Aku saranin lebih enak melalui email, karena aku pernah punya pengalaman, aku tuh dikasih CS-nya nomor WhatsApp perusahaanku, HRD pusatnya ya. Kebetulan beliau tuh sudah resign, sehingga beliau tidak bisa menginformasikan atau memberikan statement itu. Nah, sedangkan dari perusahaan itu belum update untuk HRD yang baru ya, nomor HRD yang baru. Nah, untuk itu aku melakukan pengirimannya melalui email saat itu ya. Terus untuk yang kedua, bagaimana cara mendapatkan surat pengganti paklaring bila mana perusahaan kita sudah tutup? Nah, ini bagaimana sih Mbak cara mendapatkan pengganti paklaring? Bagaimana kita meminta statement sedangkan perusahaan kita sudah tutup? Nah, terkait dengan hal itu kalian atau teman-teman langsung saja datang ke kantor BPJS menginformasikan terkait dengan hal itu, bilang, Mbak, saya tidak bisa mendapatkan surat pengganti paklaring dan saya tidak bisa meminta statement bahwa perusahaan itu tidak bisa memberikan surat paklaring. Alasannya karena perusahaan saya sudah tutup. Nanti dari pihak perusahaan itu atau dari pihak BPJS ya, maksudku dari pihak BPJS akan melakukan pengecekan apakah benar perusahaan ini sudah tutup. Karena jika perusahaan teman-teman itu sudah tutup, otomatis dari pihak perusahaan laporan ke kantor BPJS bahwa perusahaan saya sudah tutup. Seperti itu ya teman-teman. Terus yang ketiga, surat paklaring itu dalam bentuk apa sih? Nah, surat paklaring itu atau surat pengganti paklaring itu dalam bentuk surat juga teman-teman. Surat seperti ini ya, nanti ditandatangani meterai Rp10.000 ini. Harus ditandatangani ditandatangani meterai ya, Rp10.000, sehingga teman-teman benar-benar harus bertanggung jawab atas statement itu. Bila mana statement itu ternyata bohong atau statement yang kalian buat itu ternyata palsu ibaratnya ya, nanti kalian harus mengembalikan uang itu yang kalian terima itu, juga harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Seperti itu.
Jadi silahkan saja kalian melakukan pengiriman email itu. Sayang banget kalau uangnya itu tidak dicairin teman-teman. Sangat amat disayangkan sekali karena prosedurnya pun gampang, mudah sekali. Aku kira BPJS itu bakal mempersulit, ternyata tidak sama sekali. Kalau kita mengikuti prosedurnya step demi step itu pasti akan mudah sekali. Kalau ada yang bilang, ah bohong, susah, itu karena mungkin kalian tidak mau usaha dan kalian tidak mengikuti alurnya dengan baik. Seperti itu, aku doain semoga buat kalian yang sedang melakukan pencairan saldo BPJS, semoga cepat kelar, cepat selesai. Karena apa ya, pada waktu atau saat berkas-berkas kalian itu sudah disetujui sama BPJS atau sudah lengkap, BPJS itu akan mengirim saldonya itu nggak nyampe 1 minggu. Nggak sampai 1 minggu uang itu sudah kalian terima tuh, enak banget kan. Nah, jadi sudah segini saja ya videonya. Kalau teman-teman masih bingung dan masih banyak yang ingin ditanyakan, silakan saja seperti biasa komen di bawah ini, sebanyak-banyaknya akan aku jawab. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe videoku, komen, like, dan tonton videoku selanjutnya terkait dengan masa, edukasi, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.